yang bapak-bapak yang masih ada di luar agar segera masuk ruangan karena acara segera dimulai. Sekali lagi kepada yang dilihat dari perpentingan dan itu akan direview perkebupaten provinsi nasional. Tinggal bapak dia sebagai pendidikannya berapa yang literasi, berapa numerasinya merah. Itu yang mau diperbaiki menurut Pak ini harus diprogramkan lewat dana bos dalam masukan di dalam Arkas. Ya, sekarang itu kan bapak sudah lihat, sudah ada rekomendasi. Oh ini yang merah. Oh ini mencari akar masalahnya, ini harus direfleksi, ini harus dibenahi, ini kegiatan yang harus dilakukan. Ini nanti kita akan bicara nanti yang disampaikan Pak Limen nanti. Ya. Sekarang Pak, saya kembangkan masalah literasi, bahwa literasi itu sebenarnya dengan tahun 2021 peraturan pemerintah sudah mengubah sistem standar nasional pendidikan nomor 57 tahun 2021. Di mana dalam pasal 1 itu standar pendidikan yang punya kriteria minimal tentang sistem pendidikan seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah diatur. Kemudian di dalam pasal 6 itu sudah diatur juga tentang masalah penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi. Ini yang perlu Bapak harus tanamkan kepada guru-gurunya. Bagaimana guru-guru kita ini menanamkan kepada siswanya. Nah ini masalah karakter. Pernah dulu ada arahan dari Pak Dinas Kileo Pak itu bagaimana kita ini guru kepala sekolah pengawas selalu kita harus main. Bagaimana kita harus senyum. Ada dulu itu bagaimana melemparkan senyuman anak-anak pada dasar di sekolah. Itu pernah ada edaran. Ini banyak sekali Pak edaran-edaran yang perlu kita akan tindak lanjut. Ya mungkin seperti itu nanti produksi kita tunggu perubahan Bapak ini. Ya literasi dalam pembelajaran ini kita harapkan Pak bagaimana membesarkan, mendengarkan, berbicara, bagaimana anak-anak dia punya berpikir kritis tingkat tinggi. Artinya harusnya kita selalu harapkan di dalam pembelajaran fokusnya bagaimana dia selalu menyusun suatu fokusnya, bagaimana dia mendongkos siapa yang belum atau siapa yang belum sama sekali tidak pernah korek-korek rapor pendidikannya. Seperti apa yang dikatakan tadi Pak Wahyu bahwa rapor pendidikan bisa diakses siapapun juga, yang penting pakai akun belajar ID. Jadi ini yang pertama, saya ambil dulu yang SMA Pak. Saya ambil SMA. Nah di SMA ini ada apa ini? Sebentar saya ambil dulu. Ini kita masuk di satu dik. Ini ada jenjang SMA per kabupaten. Ini kita ambil Kabupaten Sidrap. Jadi kita buka Sidendran Rapang bagaimana sebenarnya per ini hari. Saya bacakan kita SMA 3 oke. SMA Muhammadiyah Pasik oke. SMA Muhammadiyah Rapang oke.
yang belum SMA Al-Iman belum diakses rekomendasinya, belum di-download Pak, diminta anunya. Karena ini akan menjadi gambaran nyata per kabupaten kita di kabupaten di kementerian. Kemudian yang lain sudah, karena kami ini 2 BNP sampai SMA 1 ini yang IKN itu saya harus terjun langsung ke dalamnya. Saya bilang jangan, harus masuk di SMK 1, di SMA 1 karena kenapa dia IKN. Alangkah ganjilnya kalau dia berikan baru tidak pernah pilih itu lah itu. Nah ini dan ini juga SMA Indra Karya Pak. Mana Pak Taming? Ini belum di-download juga, ini anunya juga SMA 9 Sidrap Pak Jarik. Nah ini apa yang belum Pak? Satu kali jadi kita download ini. Yang kita belum download ini adalah eksplorasi rapor pendidikan. Eksplorasi rapor pendidikan itu betul-betul saja, bukan saja linknya, semua itu akan terbaca sendiri. Kemudian download rekomendasi. Nah ini Bapak dan Ibu. Jadi yang belum itu, kemudian ini SMA Indra Karya, kemudian SMA apa? Selesai tuntas kemarin. Dipaksa juga harus masuk di. Nah sekarang kita berbicara ke SMK. Jadi kita ke SMK Bapak dan Ibu. Nah ini SMK per kabupaten kota. Nah ini Kabupaten Sidrap, Sidrap Rapang. Nah ini SMK 3 Sidrap sudah, SMK 1 Sidrap belum di download rekomendasinya. Menurut tolong Pak Bu. SMK 6 Sidrap belum. Apa yang belum? Eksplorasi rapor pendidikan dengan rekomendasi rekomendasinya ini masih belum. Kemudian SMK 8 juga belum di download rekomendasinya. Kemudian SMK 1 Pulau juga belum rekomendasinya. SMK di Negara Sidrap mana? Nah, belum semua ini belum, ini ada 2 belum ini belum, ini dengan ini rapornya yang sudah. SMK 5 Sidrap masih ada Pak Haji 5 yang belum dieksplor ini, belum ada rekomendasinya. Karena itulah yang menjadi dasar. SMK Muhammadiyah Sidrap Basai belum. Nah ini yang pada SMK Harapan Pak di Primadagara belum sama sekali. Ini jadi eksplorasi, download laporan, kemudian download rekomendasi belum. Pernah dimasuk tapi tidak pernah mendownload. Ada pembaca, sudah itu yang belum ada, yang belum ikut surat negara mana? Nah, SMK Negeri 2 Sidrap, eksplorasinya download ini yang belum. Jadi kami berharap Pak dalam minggu ini sudah semuanya terdownload supaya kita, karena ini akan mempengaruhi kabupaten. Karena ini kita berbicara kabupaten kota Pak. Dan kami kemarin itu diwanti-wanti oleh PNP supaya NTP supaya bisa anggota, supaya bisa dipercepat. Yang parahnya ini yang kemarin. Jadi itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini diharapkan kepada teman-teman kepala sekolah agar disuruh guru-gurunya mendownload ini Bapak dan Ibu yang model ini Merdeka Mengajar. Apakah dia sudah mendownload atau tidak? Dan biasanya ini diharapkan seperti itu. Jadi ini guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dalam berinovasi. Jangan berpikiran bahwa cuma hanya yang ber-IKN saja yang ada. Kedua ini Bapak dan Ibu, isinya ini di dalam Merdeka Mengajar itu adalah edukasi yang menjadi teman penggerak. Artinya dia kalau umpamanya kita butuh dalam pertanyaan itu, umpamanya ada masalah kita bisa bertanya lewat itu. Nah ini saya persingkat saja. Caranya ini Bapak dan Ibu, kalau kita pakai HP ini pakai di Play Store, masuk di Play Store, unduh langsung Merdeka Mengajar. Kemudian kalau di laptop atau di komputer kita akses melalui laman situs saja Guru Kemendikbud.go.id. Inspirasi, kemudian ini berkarya. Diharapkan ini bukti karya, ini guru-guru ini yang punya bukti karya di sekolah, ini bisa dikirim lewat sini di aplikasi ini Bapak dan Ibu. Biar bukan yang ber-IKN. Misalnya anggaplah SMA 10 perencanaan kemarin yang salah kita laksanakan nanti, itu bisa di-download, artinya kita bisa kirim supaya bisa kita lihat. Ternyata ada tuh juga di Sidrap yang masuk lewat ini. Nah ini seperti apa yang dikatakan Pak Kadis di Kabupaten bahwa Sidrap itu hebat
buru-burunya, tetapi tidak ada yang berkarya. Karena dia bilang karena kita ini, kalau persoalan lupa-lupa apa semua tidak ada yang berkarya sampai ada. Oke. Mulai produk bukti karya bisa melakukan ini, mempublikasikan karya Koplo Merdeka mengajar dengan mengimpor video yang sebelumnya telah diunggah ke YouTube. Jadi kita itu selalu juga meng-YouTube. Jadi harapkan teman-teman itu meng-YouTube lah. Tidak apa-apa, yang penting YouTube-nya yang YouTube pembelajaran. Bisa jadi YouTuber kayak Pak Yusri. Pak Yusri itu dengan Ibu Lina, Ibu Ida itu ya betul-betul YouTuber. Sedikit-sedikit sebentar tinggal lagi. Akhirnya muncul, mudah-mudahan ada yang like dan subscribe itu. Dan yang paling utama ini adalah komunitas Bapak dan Ibu. Bagaimana menggerakkan, karena kita itu prinsipnya bagaimana tergerak, bagaimana bergerak, dan bagaimana menggerakkan. Itu prinsip IKM. Jadi kita tergerakkan adalah komunitas. Nah, kayak seperti kita ini MKK, silakan dimasukkan Pak. Buat akunnya di sini. Ini pada pendaftarannya ada pada ini ya. Putih rede, nama mati ya putih pura-pura rede, istilahnya kita harus begitu. Oke, saya rasa itu ada pertanyaan Pak, silakan. Yang kita lakukan itu mulai tahun 2020 ini harus berbasis pada PBD, perencanaan berbasis data. Ya, Pak. Perencanaan berbasis data dimulai dari membuka dan mendownload rapor pendidikan. Nah, setelah mendownload rapor pendidikan kita, ketahuan di situ sekolah kita ada namanya Pak prioritas. Ada rekomendasi prioritas, ada rekomendasi keseluruhan. Jadi kami punya langkah-langkah Pak di SMK 3 itu kami punya langkah-langkah setelah mendownload kemudian merapatkan dengan tim pengembang sekolah untuk melihat rekomendasi apa yang diberikan oleh rapor pendidikan ke sekolah kami. Ada seluruh di kalau tidak download itu sudah ada tertulis di situ rekomendasi keseluruhan. Kemudian ada rekomendasi prioritas. Nah kami itu sudah ada semua Pak, di download saja itu tidak perlu ada pendidikan saja di situ. Kemudian di prioritas apa tadi itu rekomendasi prioritas itulah yang kita lakukan. Ada 5 Pak yang diberikan itu untuk dilakukan. Nah inilah yang dilakukan berbasis data. Datanya dari situ apa yang mau dilakukan, ada akar masalah di situ Pak, ada capaian kita, apa yang kita mau lakukan untuk meningkatkan capaian itu. Nah, jadi semua 5 rekomendasi pasti yang rendah semua Pak. Nah, itulah yang kita lakukan, kita rapatkan dengan teman-teman guru minimal dengan tim pengembang sekolah, tim kurikulum sekolah untuk menyelesaikan rekomendasi itu. Itulah yang kita simpan sebagai perencanaan berbasis data. Terima kasih Pak. Oke, makasih banyak Pak Guntur. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Guntur. Setelah kita mendownload rekomendasi ini, Pak jelas apa yang akan kita mau lakukan ke depan. Karena data ini adalah persiapan data 2023. Olehnya itu, silakan Bapak dan Ibu, kita cuma hanya minta. Yang diminta itu cuma hanya yang bisa saya dapatkan cuma hanya rapor pendidikannya. Kayak seperti ini SMA 6 ini ada beberapa SMA 6. Ini kan ini ada yang warna biru, kuning dan sebagainya. Ini harapnya ini masih banyak merah dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya yang perlu dipahami bersama teman-teman. Dari sinilah muncul. Nah, dari situlah muncul dari data rapor pendidikannya inilah yang akan direkomendasikan. Makanya diminta download rekomendasi Pak. Karena download rekomendasi itulah yang menjadi dasar untuk penyusunan karkas. Nah itu. Makanya dikatakan Pak Gunawan tadi kalau tidak pernah di-download itu cuma dalam perencanaan ke depan kita juga harus, karena kita ini semuanya berbasis data. Artinya basis data ini dimungkinkan karena kita beraplikasi dengan Kemendikbud. Nah seperti itu Bapak dan Ibu.
Jadi kami sangat berharap sekali seluruh sekolah-sekolah yang belum memenuhi rekomendasinya silakan didorong Bapak dan Ibu untuk melihat apa sih sebenarnya yang kami harus lakukan. KPS Kabupaten Sidrap, alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan banyak tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, tambahan informasi dari dua narasumber tadi, dari sekretaris MKPS, sekarang diakhiri oleh ketua MKPS, baik dari P3K, kemudian yang kedua tentang rapor pendidikan, dan itu memang sangat kita butuhkan. Dan saya barangkali mewakili teman-teman kepala sekolah, insya Allah akan memfasilitasi kalau memang akan dilakukan dan seharusnya dilakukan pembimbingan, penyampaian informasi kepada Wakase, mungkin Wakase kurikulum, karena mereka yang banyak berperan tentang ini. Terakhir, insya Allah ternyata tahun ini betul-betul bagus. Pertemuan MKKS kita berakhir satu putaran itu di Desember juga. Insya Allah nanti putaran terakhir tuan rumah Harapan Bangsa berkolaborasi dengan SMA Muhammadiyah Pangsit. Jadi saya secara lisan menyampaikan atas nama keluarga meminta Bapak Kepala Sekolah untuk mengantar supaya kita ditentukan juga bahwa ternyata SMA kompak selalu bersama dengan pengawas. Tanggal 12 di Carawali, cawe ini. Tapi lagi bulana, dari di bola di sekolah apa kultur. Makanya ya. Oke, saya rasa itu tanggal 12 kan, 12. Hah? Yang ya iya. Makasih banyak Bapak dan Ibu. Jadi tanggal 12 itu kalau bisa jam 8 Pak. Rencananya jam 8 kita kumpul di rumah, baru kita ke Carawali. Insyaallah. Malam ganti makan kita. Ini mana Bapak, malam kita berotokan apa tahu. Bersamanya ya Bapak dan Ibu, bersamanya. Mudah-mudahan kita bisa bersama semua. Jadi sebelumnya atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih atas atensinya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya kira seperti itu Bapak, kita diharapkan nanti tanggal 12 kita datang mengantar, ya mungkin masing-masing bawa kendaraan berdua dengan istri, kemudian ke sana kita antar anak kita sama-sama. Memang betul Pak, bagus juga kelihatan kalau kita bisa sama-sama di sana. Okutoni itu Irita. Kemudian malah Pak Dimi menyiapkan tempat menginap di Malino. Insya Allah malam minggunya bisa ke Malino, cuma hanya menyiapkan tempat Pak, tapi kita bayar masing-masing. Insya Allah tanggal 12 Pak, kemudian dilanjutkan juga di nanti Pak Edi Musadim, putra Pak Edi Musadim tanggal 8 berarti sebelum duluan tanggal 8 ya Insya Allah. Dan yang paling terakhir, ingat undangan dari PGB hari Sabtu hari Minggu jam 6 untuk gerak jalan santai, dan diharapkan membawa Patapi beserta isinya, ya satu sekolah, satu sekolah nanti dibawa ke sana. Itu barangkali Bapak Ibu untuk hari ini. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangan, atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selaku tuan rumah dari SMA Sidrap. Sekali lagi saya minta maaf. Sekian, terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah bulan depan di SMK